Halo teman-teman, balik lagi bersama gue William di channel YouTube Susu Fitnessku. Jadi di kesempatan kali ini gue akan membahas 4 alasan kenapa lo gagal naik berat badan walaupun udah pakai gainer. Oke, yuk kita simak videonya. Alasan pertama gagal naik berat badan. 1. Lo mungkin kebanyakan begadang. Kenapa begadang? Jadi kita udah tahu prinsip dalam menaikkan berat badan adalah kalori surplus. Lalu cara untuk mengetahui kalori surplus adalah lo makan lebih banyak dibanding kalori keluar harian. Makanya terjadi ada energi surplus, kalori surplus, sehingga berat akan naik. Tapi kalau misalkan kita begadang, misalkan Anda udah tahu kalau misalkan kebutuhan kalori seharian Anda adalah 2000, Anda surplus menjadi 2500. Tapi Anda lupa, Anda suka begadang. Pada saat Anda begadang, pada saat kita begadang, tubuh kita kan tetap bekerja, ya. 1. Berarti dia tetap menggunakan kalori. Misalkan Anda begadang 2 jam, Anda nggak tahu Anda itu lagi main game atau lagi nongkrong sama teman, apalagi kerja, yang jelas kalori itu terpakai. Jadinya otomatis perhitungan kalori surplus Anda salah. Lalu pada saat begadang juga ada efek negatif. Tubuh kita ini memiliki jam fisiologis. Misalkan Anda setiap hari tidur jam 12 malam, otomatis tubuh udah tahu jam 12 dia udah mulai proses recovery, dia udah mulai proses perbaikan, ada organ-organ kita udah mulai beristirahat. Tapi di saat Anda begadang, itu semua kacau, runutannya kacau, sehingga pastinya tubuh menjadi nggak optimal dan besoknya latihan nggak enak. Dan juga begadang itu bikin hormon tidak stabil. Pokoknya menurut saya pribadi begadang nggak ada efek bagusnya, kecuali ya penting-penting banget ya. Oke, itu yang nomor 1, mungkin kebanyakan begadang sehingga salah tracking kalori. Oh ya, jangan lupa di saat Anda begadang, tapi Anda ini cukup sadar akan kesehatan, Anda mikir di saat gue begadang lebih baik gue nggak makan, karena gue sudah tidak beraktivitas, tapi gue makan sesuatu nantinya gue jadinya gendut, bukan gede ya. Tujuan kita kan maunya gede, bukan sekedar gendut. Nah, di sini kalau Anda begadang tapi Anda tidak makan, tubuh Anda membutuhkan energi. Akhirnya yang dimakan apa? Otot. Terjadilah proses katabolis. Jadi Anda siang udah capek, latihan bentuk otot, malam sepanjang hari kalian udah siapin protein, ujung-ujungnya kalian buang percuma pada saat begadang. Jadi jauhi begadang ya. Alasan nomor 2, Anda gagal naik berat badan. Ini akan sedikit gamblang, tapi ini emang benar-benar ngefek dalam proses menaikkan berat badan. Anda pakai gainer murahan. Saya ulangi sekali lagi, Anda pakai gainer murahan dan jelekan. Kenapa Anda pakai gainer murahan dan jelekan bisa membuat gagal naik berat badan? Padahal kan intinya kalori surplus. Selama gue dapet kalori over, berat badan gue pasti naik. Tapi nggak seperti itu. Jadi misalkan Anda udah punya jam makan yang jelas. Jam 9 pagi makan, jam 12 siang makan, jam 6 sore makan. Jelas. Dengan makan seperti itu berat Anda stuck karena Anda sudah sesuai. Maka dari itu Anda pergi ke Tokopedia mungkin beli gainer dengan tujuan menambah kalori. Dikasih tahu oleh seller, baiknya Anda menambah kalori itu dimasukin di sela-sela jam makan. Misalkan jam 12 sampai jam 6. Jam 12 makan siang, jam 6 makan malam, Anda pakai gainer jam 3. Sekitar 500 sampai 600 kalori. Otomatis Anda berhasil surplus. Tapi kalau misalkan Anda pakai gainer murahan yang kebanyakan gula, tepung, dan kita nggak tahu isinya abal-abal, jam 12 Anda makan siang, jam 3 sore Anda makan gainer, bisa kenyang sampai malam. Ya Anda pikir mungkin, oh bagus nih gue kenyang sampai malam nih, gainer bisa ganjel makanan gue. Tapi Anda jangan lupa, sebenarnya Anda skip makan jam 6 itu. Dan ujung-ujungnya mungkin Anda makan jam 9 malam. Yang berarti nggak bagus karena udah bikin ujung-ujungnya penambahan lemak. Dan juga kalau misalkan Anda benar-benar ternyata masih kenyang atau mungkin begah, lebih parahnya lagi, Anda skip makan malam, ujung-ujungnya Anda kehilangan kalori dari makan malam. Yang berarti kalori surplus Anda gagal dan Anda nggak akan berhasil naikin berat badan. Belum lagi kalau gainer abal-abal, isinya abal-abal, proteinnya abal-abal. Latihan Anda di gym udah capek-capek, kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi, malah kebanyakan gula, Anda akan jadi gendut, atau diabetes, atau jerawatan, atau perubahan hormon. Ya pokoknya hati-hati pilih produk abal-abal. Oke, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga Anda gagal naik berat badan. Latihannya cuman ngulang, ya mungkin Anda rutin latihannya.
seminggu bisa 4 kali sampai 5 kali. Tapi Anda cuma mengulang yang Anda lakukan minggu sebelumnya. Karena kunci dari naikin berat badan adalah hipertrofi. Kunci dari naikin massa otot. Ya kan kita kan mau naik berat badan sekaligus massa otot biar gede. Bukan sekedar berat badan naik, timbangan naik. Nah, kuncinya adalah hipertrofi. Dan untuk mendapatkan hipertrofi, Anda perlu melakukan yang namanya progressive overload. Apa itu progressive overload? Jadi simpelnya adalah Anda harus ngangkat dengan total volume yang lebih besar dibanding olahraga Anda yang sebelumnya, workout sebelumnya. Contoh simpelnya, hari Senin Anda main dada. Bisa main bench press 10 kilo, 10 repetisi. Di next workout, misalkan di hari Kamis apa hari Senin lagi ya, misalkan seminggu sekali Anda latihan otot yang sama, Anda harus bisa angkat 12 kilo 10 repetisi minimal, atau 8 repetisi, atau intinya Anda harus naik dari angkatan sebelumnya. Jadi ada beberapa quotes yang menunjukkan di saat Anda ngerasa capek, sebenarnya Anda baru menggunakan sekitar 40% dari tenaga kalian. Jadi lebih baik kalian ngajak temen untuk jadi spotter, untuk bantu tambahan energi, atau juga kalian bisa melakukan teknik drop set. Kalau misalkan kalian lagi sendirian, at least volume kalian bertambah. Jadi tentunya di saat kalian makan udah surplus, kalian juga perlu latihan yang ada progresnya. Makanya ada orang yang badannya udah 6 bulan apa setahun gitu-gitu aja, karena dianya itu tetap latihannya itu aja, datang main ngulangin yang kemarin, badan sakit-sakit, berasanya ngefek, makan protein, besokannya ngulang, ya seperti itu terus. Sedangkan kalau misalkan otot mau berkembang itu mereka butuh yang namanya stres. Di saat Anda memberikan stres yang lebih tinggi, otot tersebut dipaksa untuk grow. Tapi di saat Anda memberikan stres yang biasa-biasa aja, otot tersebut nggak akan grow, karena menurut dia, oh gue sudah mampu, gue sudah capable untuk menghandle stres seperti ini, mau tinggal rest 2-3 hari, besok juga begitu lagi. Ya, jadi itu alasan ketiga kenapa kita gagal naikin berat badan. Poin keempat, yang menurut beberapa orang nggak penting, padahal aslinya penting, yaitu sabar. Beberapa atlet kita ajak ngobrol, mereka tuh bulking bukan dalam hitungan bulan, sometimes ada yang bulking setahun karena mereka sebisa mungkin naiknya massa otot. Mereka bulking pakai protein, naiknya massa otot, bukan asal naik berat. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam waktu sebulan, 2 bulan rasanya gitu-gitu aja, ya sabar aja. Kita kan namanya proses bodybuilding, misalkan kita masih muda, umur 25, kita minimal melakukan proses bodybuilding bisa sampai umur 50. Kenapa kita harus terburu-buru dalam waktu 2-3 bulan aja? Ya kan, bahkan sampai menggunakan PED segala macam, performance enhancing drugs. Dan juga tentunya kalian harus punya program yang jelas. Di saat kalian punya workout plan yang jelas, harusnya di minggu ketiga kalian sudah sampai titik ini. Tapi kalau misalkan di aslinya kalian belum sampai, kalian bisa evaluasi, kalian bisa analisa apa yang gue kurang dari pola makan kah, dari istirahat kah, suplementasi, apa dari pola latihan. Jadi dengan adanya plan yang jelas, kalian bisa tracking di mana kesalahan kalian perbaiki, dan bisa lanjut lagi sesuai dengan program tersebut. Jadi dengan adanya program, kita nggak akan yang namanya asal-asalan gymnya. Kita ada target, kita punya progres. Kalian set target tinggi, at least kalau misalkan kalian nggak nyampe pun, mungkin nyampe 60% dari target, udah cukup banget gitu kan, dibanding kalau misalkan nggak ada target, grow pelan-pelan, ujung-ujungnya cuma 10%, 20% dari total target tersebut. Ya. Jadi itu 4 alasan menurut gue pribadi yang bikin orang gagal naik berat badan. Nomor 1, kalori surplusnya salah karena begadang. Dia nggak ngitung kalori yang terbakar pada saat dia begadang. Dan yang kedua, salah pilih suplemen. Suplemen abal-abal cenderung memberikan hasil yang abal-abal. Yang ketiga, progressive overload-nya nggak dimaksimalin. Datang ke gym cuma mengulang-ulang kebiasaan, sakit, recovery, ulang, sakit, recovery, ulang, nggak ada progres. Dan yang keempat, harus sabar, punya plan yang jelas. Ya, itu sharing saya. Thank you for watching. Kabar baik untuk teman-teman yang order Susu Fitnessku, per bulan depan kita akan kirimin pamflet atau panduan fitness untuk pemula atau teman-teman yang sekedar untuk lifestyle aja, beserta nutrisi-nutrisi harian yang kalian butuhkan dan juga suplementasinya yang cocok untuk program kalian.
Itu kita semua akan kita bagikan semua for free dengan tujuan supaya masyarakat Indonesia bisa lebih paham dan juga kita bisa progres bareng di dunia fitness, memajukan nama Indonesia. Thank you.